إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. الله أكبر ولله الحمد. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahil wahid fi zatihi wa sifatihi. Alhamdulillahi rabbil alamin bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala Allah fi ayatin ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bapak Ibu sidang jamaah Aidil Adha 1441 Hijriah rahimahumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun keadaan kita hari ini, sebenarnya syukur itulah sebagai obat hati kita. Ketika itu musibah, kita juga bersyukur. Kenapa? Karena alhamdulillah Allah memberikannya hari ini. Coba kita bayangkan, musibah itu musibah yang disebabkan oleh dosa kita, musibah yang disebabkan oleh maksiat kita, Allah tunda sampai hari kiamat nanti. Bapak kaum muslimin sidang jemaah rahimakumullah, coba kita bayangkan itu Bapak Ibu. Allah tunda, Allah nanti, Allah kumpulkan sehingga nanti di akhirat nanti Allah balas. Tetapi hari ini Bapak kaum muslimin, Bapak Ibu sidang jemaah rahimakumullah, ketika Allah memberikan teguran kepada kita, ketika Allah memberikan azab kepada kita yang mungkin terasa berat bagi kita, tapi sadarlah itu semua insyaallah akan menggugurkan dosa kita sehingga nanti akan meringankan hisab kita di yaumil mahsyar nanti. Bapak Ibu sidang jemaah rahimakumullah, kemudian syukur itu marilah kita wujudkan dalam bentuk ketaatan yang sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita wujudkan dalam bentuk tidak adanya halangan, tidak adanya rintangan, walaupun tertatih-tatih, walaupun harus melakukan hal-hal yang berat, tetapi tetaplah kita itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak kaum muslimin, Bapak Ibu sidang jemaah rahimahullah, kemudian salat dan salam marilah kita kirimkan untuk Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Coba kita bayangkan Bapak Ibu sidang jemaah rahimahullah, seandainya hari ini kepada kita di sini masih belum sampai syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang terjadi dari kita? Mungkin masih kita memakai yang namanya hukum riba, atau mungkin masih kita tidak tahu aturan yang sehingga yang kuat selalu menindas yang lemah, yang kaya menindas yang miskin dan lain sebagainya. Tetapi alhamdulillah Bapak Ibu sidang jemaah rahimahullah, hari ini syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah sempurna kepada kita, dan mari kita buktikan bahwasanya kita ini merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merindukan syafaat beliau dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu sidang
jemaah rahimakumullah, mengawali khutbah ini hati berwasiat kepada kita semua, marilah kita selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itulah jalan satu-satunya agar kita selamat dari bahtera yang sedang kita tempuh hari ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bapak Ibu sedang jemaah rahimahumullah, khutbah kita pada hari ini berkenaan dengan amalan yang besar hari ini yang sedang kita laksanakan. Pertama mengenai ibadah kurban, yang kedua mengenai ibadah haji, dan yang ketiga peristiwa bersejarah dalam ibadah kurban ini, dan yang keempat adalah bagaimana etika kita, bagaimana sikap kita selaku muslim hari ini dalam menghadapi wabah yang sedang kita hadapi hari ini. Bapak Ibu sedang jemaah rahimahumullah, pertama memang Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwasanya di dalam Quran surat Al-Kautsar surat 108 ayat 1 sampai 3 Allah katakan, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang besar, kata Allah Subhanahu wa taala. Fashalli, maka dirikanlah salat di Rabbika, karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Inna syani'aka wal abtar, sesungguhnya orang-orang yang membencimu itu dialah orang-orang yang terputus. Bapak Ibu sedang jemaah rahimahumullah, berkorban ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang mampu, kepada kita yang hari ini memiliki kelebihan rezeki. Makanya tidak tanggung-tanggung Bapak Ibu sedang jemaah rahimahumullah, karena ada di balik itu hikmah yang sangat besar, karena ada di balik itu faedah yang sangat besar, sehingga Rasulullah SAW juga menegaskan kepada kita dalam hadis beliau, man wajada sa'atan falam yudahi fala yahibanna musallana. Siapapun kita orangnya yang hari ini memiliki kecukupan, memiliki kesanggupan rezeki, tetapi dia tidak mau berkorban, dia menyayangkan hartanya yang sedikit itu, maka ancaman Rasulullah SAW, fala yahibanna musallana, maka jangan dekati tempat salat ini, kata Rasulullah. Bapak Ibu sedang jemaah rahimahullah, sebenarnya menyikapi ayat-ayat ancaman, menyikapi dalil-dalil yang mungkin ada penegasan kepada kita jangan mengedepankan urusan kita kepada Allah, kita jangan mengedepankan urusan kita kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena di balik itu semua ada hikmah, ada faedah dan ada manfaat yang akan kita rasakan bersama-sama. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bapak Ibu sedang jemaah rahimahumullah, sebenarnya hari ini, hari raya Idul Adha ini, sebenarnya itulah hari kemenangan yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena hari raya ini kita di setiap salatnya, setiap setelah menyelesaikan salat, kita disunatkan melaksanakan takbir. Maka itulah para ulama di dalam beberapa kitab fikih mengatakan bahwasanya hari raya Idul Adha ini adalah hari raya akbar. Artinya kenapa? Banyak takbir di sana dan akan banyak faedah-faedah yang kita rasakan dari gema takbir itu sendiri. Bapak Ibu sedang jemaah rahimahumullah, mungkin kita yang ada di antara kita yang masih melalaikan perintah Allah, ada di antara kita yang masih terlupa, yang masih bolong-bolong melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka coba renungkan, coba dengarkan, insyaallah tempat hari ke depan itu di setiap masjid, di setiap musala, di setiap ada jamaah setelah salatnya itu akan mengumandangkan takbir. Nah, coba renungkan ke dalam hati kita, coba bawa ke dalam hati kita, ya Allah, indahnya takbirmu ya Allah, indahnya pujian terhadapmu ya Allah, Engkau Maha besar ya Allah, tapi kenapa saya masih maksiat kepadamu ya Allah. Coba ingat itu Bapak Ibu sedang jemaah rahimahumullah, coba kita ingat ketika hadirnya Idul Adha ini, saudara-saudara kita yang mampu hari ini telah berniat dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berkorban. Nah, nanti daging kurbannya itu untuk siapa? Untuk kita semua di sini. Dibagikan kepada kita yang mungkin Bapak Ibu sedang jemaah rahimahumullah masih ada yang makan daging sekali setahun, atau masih ada yang hanya makan daging saat adanya acara pesta, acara mendoa dan lain sebagainya. Tetapi di luar itu dia tidak mampu. Nah, Bapak Ibu sedang jemaah rahimahumullah, betapa besarnya kebahagiaan itu hadir kepada kita. Bapak Ibu sedang jemaah rahimahumullah, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu menghadirkan
tanda-tandanya kepada kita, menghadirkan perintahnya kepada kita, menghadirkan larangannya kepada kita. Sebenarnya itu adalah menuntun kita supaya kita selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bapak Ibu sidang jemaah rahimakumullah. Kemudian ketika pensyariatan kurban itu Allah kisahkan di dalam Al-Quran bahwasanya jauh sebelum Nabi Muhammad SAW itu sudah ada perintah berkurban, yaitu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anak yang sangat beliau sayangi, untuk menyembelih anak yang telah beliau tunggu selama ini. Yaitu Allah kisahkan di dalam Quran surat As-Saffat, surat yang ke-37 ayat 102. Allah katakan, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara." Qala ya abati al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ketika telah sampai usia Nabi Ibrahim itu usia sa'ya. Nah, ini banyak penafsiran ulama Bapak Ibu sedang jemaah rahimahullah. Ada yang mengatakan 9 tahun, ada yang mengatakan 12 tahun, ada yang mengatakan perpindahan kepada dari mumayyiz kepada balik, artinya remaja. Nah, Bapak Ibu sedang jemaah rahimahullah, siapa yang tidak sayang kepada anak remajanya? Siapa yang tidak sayang kepada anaknya yang telah dia tunggu-tunggu selama ini, dan hadirlah anak itu, dan tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan melewati mimpi Nabi Ibrahim itu untuk menyembelihnya. Makanya di sini katanya, qala ya bunayya inni ara fil manam. Dialog Nabi Ibrahim kepada anaknya, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku anni azbahuka, bahwasanya aku menyembelihmu. Fanzur madza tara. Nabi Ibrahim mengatakan, wahai Ismail, bagaimana pendapatmu? Bagaimana pendapatmu? Qala ya abati al-qurban. Nabi Ismail mengatakan, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu, satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapatkanku insyaallah sebagai golongan orang-orang yang bersabar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bapak Ibu sidang jemaah rahimakumullah. Ayat ini memberikan kepada kita sebuah contoh ketauhidan yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana meyakini Allah itu dengan sebenar-benar yakinnya ketika rezeki yang diminta-minta, rezeki yang diidam-idamkan oleh Allah Subhanahu wa taala telah beliau berikan. Tetapi tidak lama kemudian itu Allah minta kembali dengan jalan yang mungkin secara manusia itu sadis, yang mungkin secara manusia itu tidak mungkin terpikir oleh seorang manusia untuk melakukan hal itu. Tetapi lihatlah Bapak kaum muslimin sedang jemaah rahimahumullah, adanya sebutir ketauhidan yang memang menuntut ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim berdialog kepada anaknya, dan anaknya menerima dengan hati yang penuh ketaatan kepada Allah. Wahai ayahku, seandainya itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah. Bapak kaum muslimin, Bapak Ibu sedang jemaah rahimahumullah, maka ini ayat ini pesannya adalah ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, betapapun rezeki yang kita idam-idamkan, betapapun banyaknya rezeki yang hadir kepada kita hari ini, ingat itu hanya titipan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Allah memintanya, suatu ketika Allah akan mengambilnya. Contoh Allah memintanya bahwasanya banyak firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Berikanlah sebagian yang telah kamu miliki itu, sebagian yang telah Allah rezekikan itu, berikanlah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada lagi Allah mengambilnya yang mungkin dengan jalan yang tidak terduga-duga. Ada yang kita kemalingan, ada yang kita kehilangan, dan bahkan ada yang kita anak seperti anak, saudara dan lain sebagainya yang sangat kita cintai bahkan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sidang jemaah rahimakumullah, isinya di sini adalah bagaimana kita itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar meyakini bahwa semuanya itu hadir datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ada hikmahnya, yakinilah itu ada kebaikannya. Bisa jadi kalau tidak ada peraturan seperti ini, bisa jadi kita yang pergi itu, saudara kita juga itu terkena. Jadi artinya kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam
surat Ali Imran tadi, surat yang ketiga ayat 97 Allah katakan, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila, dan menjadi kewajibanlah kepada Allah oleh manusia yaitu haji ke Baitullah bagi siapa-siapa yang mampu. Nah, Bapak Ibu sedang jamaah rahimakumullah, mungkin hari ini ketika hadirnya wabah ini, ketika hadirnya bencana ini kepada kita, memang manis tata sabila ini, siapa-siapa yang mampu pada hari itu memang belum cukup syaratnya untuk kita hari ini. Makanya kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga di depan hari, semoga di tahun-tahun berikutnya kita semua terpanggil dengan lancar tanpa adanya halangan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Tetapi kabar bahagianya, mungkin ada di antara kita hari ini yang tadi pagi atau kemarin melihat media, televisi dan sebagainya, masih ada orang yang ikut di Padang Arafah sana, masih ada pelaksanaan ibadah haji sana. Artinya Bapak Ibu sedang jemaah rahimahumullah, kita yang mungkin hari ini menerima syafaat doa dari saudara-saudara kita yang berkesempatan di Arafah kemarin, mungkin kita ini hari ini mendapatkan doa yang begitu indah dari saudara-saudara kita yang di Arafah kemarin. Kita doakan orang-orang yang hari ini berkesempatan naik haji walaupun wabah seperti ini, kita doakan semoga hajinya mabrur, semoga yang dia niatkan, semoga doa-doa mereka itu sampai kepada kita di negeri yang jauh ini. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian yang terakhir, bagaimana sikap kita selaku umat muslim, selaku umat Islam dalam menyikapi wabah dan bencana yang kita hadapi hari ini. Yaitu yang Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 153 sampai 157. Allah katakan, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as sabirin, wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tashkurun, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Bapak Ibu sidang jemaah rahimakumullah, Allah katakan, wahai orang-orang yang ada di dalamnya itu sebutir keimanan, wahai orang-orang yang merasa dirinya beriman, minta pertolonganlah kepada Allah bis-sabri was-salah. Jalannya dua, Bapak Ibu, dengan sabar dan salat. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Engkau jangan mengira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, bal ahya, tapi mereka hidup. Walakin la tashkurun, engkau tidak dapat merasakannya. Ini kita doakan untuk saudara-saudara kita yang memang meninggalnya itu terkena wabah corona. Semoga mereka itu meninggal di jalan Allah, semoga mereka itu terbunuh di jalan Allah, sehingga benarlah ayat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan ini. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju', dan sungguh kami akan mengujimu dengan sesuatu yang suatu berbentuk ketakutan, kelaparan, wa naqsin minal amwal wal anfus, dan kekurangan harta, kekurangan jiwa. Wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira untuk orang-orang yang bersabar. Siapa orang-orang itu? Alladzina idza asabatuhum musibah, yaitu orang-orang yang apabila ditimpakan kepada mereka itu musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itu berkata, semuanya kami ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah, dan mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan salawat dari Tuhannya dan rahmat. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk. Bapak Ibu sidang jemaah rahimahullah, singkat saja. Poinnya adalah walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'. Allah itu Bapak Ibu akan uji kita dengan sesuatu yang mungkin sesuatu itu kecil, mungkin tidak nampak, dan mungkin itulah corona. Kita tidak tahu Bapak Ibu sedang. Yang pastinya adalah Allah itu menguji kita.
Allah itu benar-benar menguji kita ketika keimanan itu memang hadir kepada kita. Jadi Bapak Ibu sekalian jamaah rahimahullah, coba kita lihat dari sisi yang lainnya, ketika ada ujian dari Allah berarti keimanan kita sedang meningkat. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian jamaah rahimahullah, kita jangan bersedih. Solusinya adalah sabar dan salat. Lakukan sabar, dirikan salat, dan insya Allah kita akan hindah dari yang namanya bencana. Ketika hadir itu kepada kita, ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua ini adalah milikmu ya Allah. Semua yang ada ini adalah milikmu ya Allah. Harta, jiwa, anak, keluarga dan sebagainya adalah milikmu ya Allah. Dan itu akan kembali kepadamu ya Allah. Bapak Ibu sekalian jemaah rahimahumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Baiklah, kesimpulan khutbah kita pada hari ini adalah pertama, segala perintah Allah Subhanahu wa taala akan mengantarkan kita kepada ketakwaan. Bapak Ibu, hari demi hari, waktu demi waktu berjalan kepada kita, dan semuanya itu setiap harinya, setiap waktunya akan ada tuntunan yang mengantarkan kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal hanya kepada diri kita saja bagaimana kita untuk mengambilnya, bagaimana kita untuk menempuh jalan itu sehingga ketakwaan itu dapat kita raih. Yang kedua, di balik pengorbanan, di balik semua usaha kita akan ada jiwa sosial yang akan menjadi kerukunan dan kesejahteraan. Lihat nanti Bapak Ibu sekalian jamaah rahimahullah, setelah kita menyembelih hewan kurban, itu insyaallah tidak akan ada lagi di seluruh keluarga kita ini yang tidak memasak daging. Itu akan lahir kebahagiaan bagi anak-anak kita, bagi keluarga-keluarga kita yang tidak mampu, sehingga hatinya ini senang dan merindukan selalu untuk hadirnya masa-masa atau hari-hari yang di situ ada fadilah yang besar dalam ketaatan kepada Allah, seperti hadirnya hari raya Idul Adha ini. Yang ketiga, segala yang hadir bagi seorang mukmin tidak akan berpengaruh buruk kepadanya, tetapi akan menghadirkan syukur dan ketakwaan yang makin tinggi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kuncinya hadis penutup kita, hadis muttafaqun alaih. Ajabal amrul mukmin inna amarahu kulluhu khair wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'minin. Sangat mencengarkan bagi urusan-urusan orang mukmin itu, sesungguhnya seluruh yang dia lakukan itu adalah kebaikan. Tidak ada satupun yang akan mendapatkan seperti ini kecuali orang mukmin. In asabathu syai'an syakara, jika dia menerima sesuatu yang membahagiakan dia untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, fakana khairan lahu, adalah itu kebaikan baginya. Wa in asabathu darra sabara, jika dia ditimpa kemudaratan, jika dia ditimpa musibah, dia akan bersabar. Fakana khairan lahu, dan itu juga lebih baik baginya. Bapak Ibu sekalian jemaah rahimahullah, lakukanlah segala kebaikan, berusahalah segala kebaikan, dan hiasilah hari demi hari, waktu demi waktu yang kita lalui dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru rabbakum innahu huwal ghafurur rahim. Sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya Allah ya qadil hajat. Allahumma la tada' lana zamban illa ghafarta. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau tinggalkan kami setelah kami meninggalkan tempat ini. Bagi kami ini mendapatkan dosa-dosa kecuali telah Engkau ampuni dosa itu ya Allah. Wala hamman illa farajta, tidak pula kegelisahan kecuali telah Engkau lapangkan ya Allah. Wala dinan illa qadaita, tidak pula hutang kecuali telah Engkau lunasi ya Allah. Wala karban illa nafasta, tidak pula kesulitan kecuali telah Engkau lapangkan kesulitan itu ya Allah. Wala maridan illa syafaita, tidak pula sakit kecuali telah Engkau sembuhkan penyakit itu ya Allah. Wala hajatan min hawaij dunya wal akhirah illa qadaita ya arhamar rahimin, tidak pula segala kebutuhan dunia ini kami Allah dan segala kebutuhan akhirat kami ya Allah kecuali telah Engkau penuhi dengan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan yang Maha Pemurah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Ya Allah, kuatkanlah agama kami ini ya Allah. Kuatkanlah agama Islam yang sedang kami pegang hari ini ya Allah, dan kuatkanlah seluruh saudara-saudara kami, seluruh saudara-saudara muslim kami di seluruh penjuru dunia ini menghadapi cobaan ini ya Allah, menghadapi bala ini ya Allah, dan menghadapi segala rintangan dan tantangan untuk taat kepada-Mu ya Allah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma idfa'anna al-bala, Allahumma idfa'anna al-bala ya dafi'al bala ya Allah ya
akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.